Berduka kembali menjelimuti umat muslim di tanah air. Sosok dari pendakwa asal Madinah, Syekh Ali Jaber ini sangat dicintai banyak orang. Dan kita akan berhubung dengan Ustadz Dasat Latif. Saat ini juga di studio kami sudah ada Mas Agung, merupakan salah satu pembawa acara Damai Indonesiaku yang sangat dekat dengan sosok Syekh Ali Jaber. Mas Agung, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Dasat Latif juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz Dasat Latif, ketika pertama kali mendapatkan informasi meninggalnya Syekh Ali Jaber ini dari mana Ustadz? Saya mendapati dari medsos. Saya teringat belum sebulan beliau ketemu dalam acara Tabligh Akbar Damai Indonesia. Saya sempat ngobrol banyak dengan beliau, termasuk untuk tetap istiqamah dalam menyebarkan Al-Quran. Saya berpesan khusus sehingga beliau pun sangat masuk akal. Sebab saya katakan, Syekh, bagaimanapun meskipun Tuan Guru saya ini sudah KTP Indonesia, tetapi tentu harus hati-hati berbicara soal Republik Indonesia. Lebih baik Syekh fokus pada mengajak kepada negeri untuk hafal Al-Quran, kemudian membangun optimisme bahwa bagaimanapun bencana ini, Allah pasti menurunkan hidayah dan pertolongannya. Dan pada saat beliau tampil, karena saya duluan yang tampil, acara tersebut ada Pak Agung Usul Haq, saya duluan yang tampil, kemudian beliau, dan beliau langsung mengaplikasikan apa yang saya pesankan. Dari sisi itu saya memahami beliau begitu sangat gampang beradaptasi dengan budaya dan sistem yang ada di Indonesia. Tentu saya pribadi sangat merasa kehilangan sosok yang memberikan kecintaan kepada anak negeri untuk menghafal Al-Quran. Iya, Ustadz Dasat, ketika sebulan yang lalu terakhir kali bertemu dengan almarhum Syekh Ali Jaber ini, apa kata-kata yang tidak bisa Ustadz lupakan ketika pembicaraan berdua? Yang beliau terinspirasi dari saya, beliau katakan, saya senang model dakwah Pak Ustadz ini, ya, gampang dimengerti dan saya akan berusaha untuk mengikutinya. Dan waktu itu memang saya ketemu, beliau memang sangat kelelahan sangat kelihatan kelelahan. Sebab pasca kejadian penusukan itu pertama kali saya ketemu dalam acara Damai Indonesiaku. Saya sempat menanyakan bagaimana kondisi beliau yang terakhir. Beliau katakan sudah kering tapi masih terasa sakit. Ya, mungkin luka dalamnya belum sembuh, sehingga beliau katakan masih terasa sakit. Iya. Ustadz Dasat, kita juga sudah bergabung juga, ada Mas Agung. Mas Agung, mungkin ada yang bisa disampaikan juga kepada Ustadz Dasat. Assalamualaikum, Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu sangat kehilangan. Ya, Pelajaran Insya buat Allah, kita Kiai, ya. semua, para Innalillahi wa nabi. inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan salah satu guru yang kita cintai, yang telah bersama-sama kita, Kiai. Tentu saja ini adalah kehilangan dan perasaan sangat mendalam bagi kita, karena beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan siapapun, ya. Dan Masya Allah, kemarin kita juga diberikan kesempatan, ya, Ustadz Dasat bersama guru kita, Ustadz Dasat Latif, kemudian juga ada Ustadz Abdul Somad dan Syekh Ali Jaber, yang pada saat itu kita persiapan untuk rekaman untuk tahun baru, dan alhamdulillah kita masih menyimpan satu rekamannya, para guru yang nanti akan kita tampilkan insya Allah di bulan-bulan berikutnya. Ini adalah kenangan bagi kita bersama nih. Ustadz Dasat mungkin bisa berbagi kepada kita kenangan yang paling manis bersama beliau apa saja nih Ustadz? Ya, berat sekali kehilangan beliau. Kita bayangkan tanah leluhurnya, Madinah, yang semua umat Islam ingin tinggal di sana. Tapi karena kecintaan kepada dakwah,
Beliau melihat ada ladang amal yang besar di Indonesia dan beliau hijrah ke Indonesia. Dan yang saya sangat kagumi, meskipun prinsip-prinsip metode dakwah beliau di Madinah sangat berbeda dengan Indonesia, yang kita kenal dalam dunia dakwah manhaj, sangat berbeda Madinah dengan Indonesia, tapi beliau dalam waktu yang sangat singkat mampu beradaptasi dengan kultur Indonesia. Betul. Dan bukan cuma beradaptasi, tapi mampu menarik hati kaum muslimin yang ada di Indonesia sehingga punya peminat dakwah yang luar biasa. Dan beliau berdakwah bukan cuma di kota-kota, bukan cuma di kalangan perkantoran, tapi beliau sampai ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Ini menjadi pelajaran buat kita para dai untuk mencontoh girah almarhum, semangat almarhum dalam menyebarkan dakwah di tanah air Republik Indonesia. Mas Agung kan juga terakhir kali bertemu ketika tapping Damai Indonesiaku ya. Jadi tapping Damai Indonesiaku khusus untuk tahun baru kemarin dalam rangka menyambut tahun baru. Nah pada saat itu kita bertiga bersama Ustadz Dasat Latif, kemudian Ustadz Abdul Somad dan Syekh Ali Jaber. Nah itu kita memang menyiapkan satu tayangan yang memang kita masih simpan terlebih dahulu. Nah ini ketiga sosok guru-guru ini adalah guru-guru yang memang menjadi panutan bagi kita. Nah itu insya Allah nanti kita akan tayangkan pada episode selanjutnya. Tapi ini menjadi semacam kenangan bagi kami. Kami tidak menyangka bahwa keakraban di antara kita, mungkin di antara pemirsa ingin mengetahui lebih dalam lagi behind the scene guru-guru kita seperti apa. Jadi sebenarnya kita ini sudah seperti saudara begitu ya. Syekh Ali dengan joke-nya yang khas. Bahasa Indonesianya Syekh Ali itu kan agak-agak lucu begitu ya. Dia bahasa Indonesia tapi kalau belum pasti gitu ya. Kayak bule begitu. Iya. Jadi ada dengung-dengungnya. Itu suka jadi semacam banjok bagi saya gitu. Kalau panggil Mas Agung itu bukan Gung tapi Mas Agun gitu. Terus kemudian saya suka nyindir joke begitu sama beliau. Wah ini Syekh Ali kan juga jadi seorang chef juga nih masakan Madinah. Dan ternyata pada saat saya bilang seperti itu nggak taunya waktu ketemu beliau lagi ternyata dibawakan bener-bener tuh nasi biryani ini untuk Mas Agung loh. Saya kan cuma nyindir doang. Jadi ini joke gitu ya. Yang saya sangat kangen sekali. Makanya kaget sekali ketika pagi ini saya mendapatkan kabar dari produser saya melalui Mas Iskandar ya kan. Via WhatsApp begitu, gimana kabarnya Syekh? Tiba-tiba Mas Iskandar bilang, kita ngikhlasin ya guru kita Syekh Ali wafat. Kita tegaskan, maksudnya? Iya wafat non-COVID gitu. Nah, Masya Allah kok. Padahal kemarin kita sudah mendengar bahwa beliau kan katanya getting better begitu kan. Nah kita kan suka berhubungan dengan Syekh Muhammad, adiknya beliau kan yang sangat aktif sekali kan. Kalau Syekh Ali kan memang handphonenya tidak di-share ke siapa-siapa. Nah yang Syekh Muhammad ini yang punya nomor yang bisa kita hubungi. Beliau mengatakan alhamdulillah doakan Syekh Ali yang semakin membaik, bahkan waktu itu tidak sempat mengetik, dia pakai voice note begitu kan. Nah kita kan berdoa mudah-mudahan beliau semakin membaik, apalagi Syekh Ali ini kita rencanakan bersama Ustadz Dasat Latif, kemudian Ustadz Abdul Somad untuk tampil di bulan Ramadan nanti. Jadi kita punya banyak program sebenarnya untuk Syekh Ali yang kita siapkan. Ada kuliah 7 menit, kemudian ada Damai Indonesiaku bersama 3 ulama ini. Tapi ternyata ya Allah punya kehendak lain untuk orang-orang yang memang dicintai. Allah lebih mencintai hamba-hambanya begitu sih. Mas Agung, ketika sosok Syekh Ali Jaber pertama kali berada di Indonesia sebagai pendakwa asal Madinah yang saat ini sangat-sangat dicintai banyak orang, itu pertama kali kurang lebih di Damai Indonesiaku, betul? Ya, jadi waktu itu kalau nggak bersama almarhum Ustadz Arifin Ilham waktu itu, ikut majelis dzikir begitu kan, terus akhirnya kan guru-guru kita tuh modelnya begini, ketika kita menampilkan almarhum Ustadz Arifin Ilham, kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur, ada yang direkomen, nih saya punya nih ulama dari Madinah. Nah, Damai itu kan modelnya begitu kan, kalau boleh juga nih kita tampilkan. Nah, pada saat itu Syekh Ali itu belum menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya salah nih ya. Dalam perjalanan kalau nggak salah 2 tahun ikut Damai Indonesiaku, pada saat pemerintahan Pak Yudhoyono, beliau mendapatkan semacam privilege untuk dipermudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, pada saat itu beliau memberikan paspor kepada saya, akhirnya kita angkat di tema damai. Guru kita yang berasal dari Madinah berdakwah di Indonesia, alhamdulillah telah
benar-benar menjadi saudara kita. Kita tunjukkan itu di jamaah, malah di masjid itu tepuk tangan. Saya bilang jangan tepuk tangan dong, takbir dong, masa di masjid tepuk tangan begitu. Nah itu jadi banyak kenangan bersama bersama beliau itu banyak kenangan sekali. Kita bawa beliau ke luar Jawa ya kan, untuk safari bersama Damai Indonesia, terus ada kultum kita bawa ke waktu itu pernah kita bawa ke NTB. Jadi banyak kalau dikatakan apa kenangan. Syekh Ali banyak menghadirkan kenangan bagi kita. Nah yang terakhir yang sangat pelajaran yang sampai sekarang nempel di kepala saya. Waktu ada peristiwa penusukan Syekh Ali, ya saya tanya baru-baru ini ya. Nah yang baru-baru ini saya tanya beliau, Syekh kalau ngeliat videonya itu mengerikan sekali gitu loh. Syekh Ali ceramah ditusuk. Apa yang saya rasakan? Syekh Ali itu bilang, inilah mas, kalau orang bersama Allah, orang itu akan diberikan ketenangan. Itu. Saya pikir, ya Allah, ini yang dimaksud mawadah warohmah itu ternyata ini. Jadi, loh, saya ini ditusuk tapi kok tenang? Saya juga nggak tahu. Saya waktu ditusuk merasa dingin, tenang, tidak ada dendam. Bahkan saya nggak tahu itu orang situ siapa. Udah urusan nggak usah diurus, nggak usah dilaporin polisi. Biarkan saja. Ini yang akhirnya menjadi pelajaran bagi saya. Ya Allah, ternyata kalau orang dekat bersama Allah, Allah akan menjaganya. Dan itu terbukti. Syekh Ali mengalami peristiwa seperti itu. Makanya saya katakan Allah yang lebih mencintai dia. Gitu. Kita juga dengarkan dari Ustadz Das'at Latif. Ustadz, boleh diceritakan pertama kali bertemu dengan sosok Syekh Ali Jaber ini seperti apa? Ya, saya kenangan pertama ketemu beliau di Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya datang diundang ceramah malam iktikaf akbar. Saya lupa persisnya kira-kira 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Kemudian saya yang ceramah, beliau yang jadi imam, sekaligus ada kultum. Di Masjid Sunda Kelapa itu malam iktikaf akbar, malam ke-27 biasanya 3 penceramah. Dan saya mendapat giliran yang pukul 1 dini hari, beliau mendapatnya yang tarawih, kemudian nyambung, di situ saya pertama kali ketemu. Saya setiap beliau ketemu, saya selalu katakan, wah saya malas ketemu dengan Syekh Ali Jaber. Beliau katakan, kenapa Ustaz? Karena saya langsung kelihatan tambah pendek dan langsung kelihatan tambah pesek. Lalu beliau ketawa dan berarti gagah dan cakep itu tergantung perbandingnya. Saya bilang betul Syekh. Kalau saya dekat sama saya paling tambah pesek, makin jelek wajah saya. Ya, kita tentu mencintai Syekh Ali Jaber. Tapi Allah punya rencana yang terbaik buat Syekh Ali Jaber dan keluarga. Tentu keluarga Syekh Ali Jaber sangat berat menerima ini karena beliau berada di Madinah, kemudian Syekh Ali Jaber ada di Indonesia dan wafatnya dari Indonesia. Sekaligus ini pelajaran buat kita para dai. Ketika saya ketemu beliau waktu acara Damai Indonesiaku, kan di situ sudah ada beberapa ulama yang terpapar COVID dan saya katakan ke beliau, kita ini Ustadz yang sangat gampang terpapar pada saat kita makan. Ya, pada saat setiap acara itu kan pasti ada jamuan makan. Dan pada saat jamuan makan itu masker terbuka dan kita berdialog. Kadang-kala makan sambil ngobrol. Nah, disitulah sangat rawan. Sehingga saya menyarankan ke beliau waktu itu, saya kalau makan sebaiknya model prasmanan. Ambil, kemudian kita berpisah dari tempat yang agak jauh supaya kita aman. Dan beliau katakan betul sekali. Dan ternyata 1 minggu setelah ketemu itu, beliau masuk berita terpapar COVID wabah ini. Ya, Ustadz Das'at, tadi kalau Mas Agung juga ingat salah satunya Syekh Ali Jaber ini suka sekali bercanda. Kalau dari Ustadz Das'at sendiri dengan Syekh Ali Jaber mungkin ada candaan yang ketika itu sangat-sangat melekat begitu di hati. Ya, candaan setiap ketemu lagi Syekh Ali Jaber, pendek lagi ya. Terakhir saya ketemu itu waktu di Masjid Acara Damai, beliau kan pakai gamis khas dari Madinah. Kemudian dia pakai lagi rompi yang khas, lebih khas lagi dan tambah cakep. Saya bilang, makin cakep Tuan Guru. Terkesan yang senyum. Ya. Baik Ustadz Das'at Latif, terima kasih, salah satu pendakwa yang juga sangat dekat dengan Syekh Ali Jaber. Mas Agung, kita iklan terlebih dahulu ya. Breaking News TV One segera kembali usai jeda.